pagi semua peserta didik paket A PKBM Global Mandiri. Hari ini saya akan membahas soal matematika unit 4 tentang mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen. Ada 4 soal yang harus kita kerjakan. Ini yang A 3/8, yang B 9/5, yang C 1/6/8, dan yang D 8/6. Nah, untuk contoh saya akan membahas 2 soal, yang A dan B. Selanjutnya untuk C dan D nanti kalian kerjakan sendiri dengan cara atau contoh yang saya berikan. Oke, kita akan mengerjakan untuk soal yang pertama dulu, 3/8. Nah, caranya kita menggunakan pembagian bersusun. 3 adalah pembilang, 8 adalah penyebutnya. Nah, pembilang kita taruh di dalam, untuk penyebut kita taruh di luar. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan membagi 3 dibagi 8. Karena 3 pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya, maka kita tulis 0, di atasnya seperti ini. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ditulis 1, ya. Tetapi kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka kita tulis 0, seperti ini. Kemudian 0 dikali 8. Kalau ke sini dibagi, kalau dari atas ke bawah dikali ya. Di 0 dikali 8 ketemunya 0. Nah, karena berhubung ketemu angkanya 0, tidak bisa juga ditaruh di atas, maka 0-nya kita turunin ke bawah. Nah, seperti ini. Di belakang angka 3. Maka akan menghasilkan angka 30. Kemudian 30 dibagi 8. 30 dibagi 8 tidak bisa. Berarti kita menghitung perkalian yang mendekati angka 30. Berapa perkalian yang mendekati angka 30? Maka akan ketemu angka 3. Nah, ini 3-nya sudah ketemu ya. Berarti perkalian yang mendekati angka 30. Tadi kalau ke samping kita bagi, ke atas kita kali. Berarti kita kalikan lagi nih hasilnya tadi 3. 3 dikali 8 adalah 24. Nah, 24 ini mendekati angka 30 ya. Untuk 30-nya dan angka 24-nya kita kurangi. Ya, sisanya berapa nih dari angka 30? 30 kurangin 24 hasilnya adalah 6. Oke. Ketemu angka 6. Nah, 6-nya ini bisa dibagi nggak sama angka 8? Karena 6 masih tidak bisa dibagi dengan angka 8, maka kita tulis 0. 0-nya nggak taruh di atas, tapi tetap kita tulis taruh di belakang angka 6. Menjadi angka 60. Nah, 60 dibagi 8 masih tidak ketemu. Karena tidak bisa, maka kita melakukan perkalian yang mendekati angka 60. Nah, perkalian berapa yang mendekati angka 60? Perkalian 7. Nah, kita tulis di atas ini hasilnya 7. 7 kali 8 maka akan menghasilkan angka 56. Oke. Nah, kita kurangin lagi nih. 60 dikurangi 56, berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 4. Oke.
4 dibagi 8 masih bisa nggak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita kasih 0 lagi di belakang angka 4, maka akan menghasilkan angka 40. Nah, 40 ini dibagi 8, ketemu nggak hasilnya? Nah, ada. Kalau 40 dibagi 8, maka akan ketemu angka 5. 5 dikali 8 ketemunya 40. Nah, berarti 40 kurangin 40 sama dengan 0. Nah, berarti pembagiannya sudah selesai karena sudah ketemu angka 0. Berarti hasilnya sudah ketemu nih. Berapa hasil desimal dari angka 3/8? Hasilnya adalah 0,375. Nah, sekarang kita cari persennya nih. Dari 0,375, karena 0 komanya di belakang ada 3 angka, berarti ini ribuan ya. Kita tulis dulu angka yang di sini. 375 per, karena ini 0 komanya ada 3 angka di belakang, berarti per 1000. Nah, dikali 100, karena kita mau jadikan persen ya, per 100, berarti kita hitung dikali 100. Nah, kita coret nolnya. Ini ada 2 angka yang kita coret nih, 2 nol. Di bawahnya juga kita coret 2 angka. Nah, jadi akan menghasilkan 375 dikali 1 dibagi 10. Karena ini dikali 1, berarti kita hapus ya perkaliannya. Nah, yang kita hitung adalah 375 dibagi 10 saja, maka akan menghasilkan 37,5%. Nah, jadi ini hasil dari pengubahan pecahan biasa ke bentuk desimal menjadi 0,375, dan di bentuk persennya menjadi 37,5%. Untuk soal kedua masih menggunakan cara seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan pembagian bersusun. 9 ini adalah pembilangnya, dan yang 5 ini adalah penyebutnya, atau 9 dibagi 5. Bagaimana cara menghitung pembagiannya? Menggunakan pembagian bersusun. 5 adalah penyebut. Untuk penyebut kita taruh di luar ya. Dan 9 adalah pembilangnya. Pembilangnya kita taruh di dalam. Kita akan mulai berhitung. 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa, karena pembilangnya adalah lebih besar daripada angka penyebutnya, maka kita tulis angka 1 koma di atasnya. Oke, 1 koma di atasnya. Lalu kemudian kita kalikan. 1 dikali 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Oke, setelah ketemu angka 5, kita kurangin. 9 dikurangin 5, maka akan ketemu angka 4. 4 dibagi 5 masih tidak ketemu. Karena 4 dibagi 5 tidak bisa, maka kita kasih angka 0 di belakang angka 4 menjadi angka 40. Nah, 40 dibagi 5 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Maka 40 kurangin 40 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pembagiannya sudah selesai ya. Kalau sampai ketemu sampai angka 0 berarti pembaginya sudah selesai
dan ketemu hasilnya adalah 1,8. Oke, untuk desimal adalah 1,8. Kemudian untuk persen, bagaimana cara menghitung persennya? Karena 1,8 berarti 18 per 10. Kenapa per 10? Karena komanya ini hanya satu angka di belakang. Kalau ada dua angka berarti per 100. Kalau ada tiga angka berarti per 1000 dan seterusnya ya. Oke. Dikali 100. Nah, ada angka 0 yang sama. Ini puluhan, kita coret 1 nolnya karena ini angkanya sama ya, nolnya ya. Jadi kita buang dulu. 1 dibuang nolnya. Dan untuk 100 kita buang nolnya menjadi 10. Untuk 10 kita buang nolnya menjadi 1. Sekarang tinggal kita hitung. 18 dikali 10 dibagi 1. Karena dibagi 1 berarti hanya dihitung perkaliannya saja ya. 18 kali 10 maka akan menghasilkan angka 180% atau per 100. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, sudah cukup paham? Apabila masih bingung, silakan komentar di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.